Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran Rosyada, NIM 183011009. Saya akan menjawab soal latihan pada mata kuliah Pendidikan dan Pengajaran Ilmu Quran dan Tafsir yang diampu oleh Ibu dosen Salma Fatul. Langsung saja, di sini saya akan menjawab soal latihan. Soal yang pertama tentang perbedaan antara strategi, metode, dan teknik dengan contoh-contoh untuk mata kuliah pelajaran tertentu. Perbedaan antara strategi, metode, dan teknik. Strategi itu sendiri adalah rencana untuk mencapai tujuan atau proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut itu dapat dicapai. Sedangkan metode itu sendiri merupakan cara yang di dalamnya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan itu sendiri. Kemudian teknik itu sendiri adalah proses pelaksanaan yang sesungguhnya terjadi untuk mencapai tujuan itu. Kemudian contohnya strategi, metode, dan teknik diaplikasikan untuk mata kuliah tertentu. Misalnya dalam mata kuliah pelajaran bahasa Arab, strategi dalam mata kuliah pelajaran bahasa Arab, strateginya yaitu memilih dan mengimplementasikan segala teori pendekatan, metode, media, dan sumber belajar dan proses pembelajaran. Kemudian metode dalam pembelajaran bahasa Arab ini menggunakan sumber belajar seperti dengan ceramah, cerita, tanya jawab, kemudian diskusi, mengadakan permainan, simulasi, dan itu pun semua sebagai bagian dari teknik-teknik itu sendiri. Selanjutnya soal yang kedua tentang teori-teori yang mendasari strategi pembelajaran. Di sini teorinya itu ada 3. Yang pertama adalah teori belajar dari Ausubel. Dalam teori ini, metode ini menggunakan penalaran deduktif yang mengharuskan siswa mempelajari, mengenal hal-hal yang khusus dari prinsip-prinsip tersebut. Yang kedua yaitu teori advanced organizer. Dalam teori ini memperkenalkan pengetahuan yang telah dimiliki, yaitu memperkenalkan pengetahuan baru secara umum untuk memahami isi informasi secara terperinci. Yang teori yang ketiga yaitu discovery learning dari Burnor. Contoh dari teori ini, misal ada guru menjelaskan tentang penemuan kamera, penemuan televisi, penemuan radio, dan lain-lainnya. Kemudian siswa itu menjabarkan apa yang telah dijelaskan oleh guru tadi. Lanjut soal yang keempat yaitu tentang mengapa guru tidak mungkin menggunakan strategi ekspositori maupun discovery secara murni. Karena jika menggunakan teori ini, siswa tidak mempunyai siswa itu harus mempunyai kesiapan dan kematangan mental. Bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini itu begitu kurang berhasil. Dengan teknik ini ada yang berpendapat bahwa proses mental terlalu mementingkan prosesnya saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa itu. Dan dengan strategi ini juga tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk selalu berpikir secara kreatif. Soal yang keempat yaitu tentang apa bedanya discovery dan inquiry. Discovery itu sendiri artinya adalah penemuan.
proses mental, yaitu seperti halnya seperti contoh mengamati, menjelaskan seperti itu. Sedangkan inquiry itu sendiri adalah penyelidikan, maksudnya proses mental ini yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya seperti dalam merumuskan masalah, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Terima kasih, itulah jawaban soal latihan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.